Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ananda, NPM 19110521. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh Ibu Anggraini Putri, dosen ekonomi makro, yang mana soal tersebut terdiri dari 5 soal. Nah, yang pertama yaitu jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Dalam konteks perekonomian internasional, perubahan suku bunga juga dapat mempengaruhi resepsi dan minat investor asing untuk membawa dananya masuk ke suatu negara. Umpama, suku bunga di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, maka investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan dana di Indonesia dengan harapan dapat memperoleh suatu imbalan hasil yang lebih tinggi. Sedangkan suku bunga di Indonesia lebih rendah, maka investor asing akan makin kurang tertarik untuk menanamkan modal di sini. Malah, jika suku bunga terlalu rendah, salah investor jika suku domestik bisa ikut-ikutan melarikan dananya ke luar negeri. Nah, itu dapat mempengaruhi suatu perekonomian. Nah, yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan tarif barir dan tarif non-barir. Tarif barir menurut saya adalah suatu produksi barang sejenis import yang dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan biaya masuk kepada setiap barang import yang masuk ke Indonesia untuk dikonsumsi di dalam negeri. Nah, suatu barang yang masuk dari luar negeri untuk masuk ke dalam negeri harus terkena biaya masuknya. Sedangkan tarif non-barir adalah suatu barang atau jasa yang dari luar negeri untuk masuk ke dalam negeri tidak dikenakan suatu biaya. Nah, yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional dalam artian luas adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional, baik dari sisi komposisi, arah, dan lainnya. Nah, yang keempat yaitu jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud perekonomian terbuka. Nah, menurut saya perekonomian terbuka adalah suatu perdagangan internasional barang dan jasa serta modal dengan negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi untuk negara lain, baik itu perseorang, swasta maupun pemerintah. Nah, perekonomian terbuka ini adalah semua orang dapat melakukan perekonomian dengan sesuai aturan dan syarat tertentu. Yang kelima yaitu jelaskan menurut pendapat Anda faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan. Yang pertama yaitu perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Nah, perkembangan penduduk yang semakin tingkat dan pendidikan yang rendah dapat menghambat suatu proses pembangunan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, perekonomian bersifat dualistik, tingkat pembentukan modal yang rendah. Nah, untuk proses pembangunan, ketika modalnya tidak cukup, maka proses pembangunan itu akan terhambat dan tidak dapat diproses dengan cepat. Nah, struktur ekonomi berupa bahan mentah, proses sebab akibat kumulatif. Nah, itulah 5 jawaban yang saya punya untuk menjawab soal-soal dari Ibu Anggraini Putri, dosen ekonomi makro. Saya mohon maaf apabila soal jawaban yang saya jawab kurang tepat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon maaf.
Saya akhiri video jawaban hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.